Bro, yang bakal gue share ini ilmu mahal yang bakal dilakuin sama psikolog ke kliennya buat mengatasi kecanduan. Gue pelajari langsung saat kuliah S2 di luar negeri. Fokusnya ke cara-cara yang gampang, gak jelimet tapi ampuh. Bisa banget lo pakai buat mengatasi kecanduan. Gak cuma kecanduan BOKEP dan COLI yang dibahas di video ini, tapi juga kecanduan-kecanduan lainnya. Kebanyakan, strategi no vibe gagal karena terlalu repot, terlalu jelimet, susah dilakuin. Otak lo udah capek duluan, udah males duluan, akhirnya kecanduanlah yang menang. Di sini, gue kasih metode yang simple, sesimpel-simpelnya. Jadi kalau pas hasrat itu muncul, lo bisa langsung mengatasinya dalam hitungan detik. Pertama, namanya negative reinforcement. Hubungkan kecanduan lo sama pengalaman negatif. Biar otak lo gak kepengen lagi ngelakuinnya. Ini sering dilatih buat ngelatih hewan sirkus atau hewan penjaga. Biar mereka gak ngelakuin hal yang dilarang sama pelatih mereka. Dan ternyata, efektif juga bro. Dipakai ke manusia. Contohnya, lo pakai karet gelang di tangan lo. Pas di jam-jam lo rawan ngelakuin kecanduan lo, misal pas lagi tidur sendirian. Tiap kali lo ngerasa pengen nge-BOKEP atau COLI, lo tarik karetnya, jepretin ke tangan lo. Gak usah keras-keras bro, yang penting kerasa aja. Rasa pedes, perih dari jepretan karet ini bakal bikin otak lo jadi sadar, ke-trigger, teralihkan. Bisa juga dengan cara ngejilat jeruk nipis, jilat pare, atau bubuk kopi hitam. Atau sesuatu yang lo gak suka rasanya. Paling gampang, pakai karet tadi sih. Karena di awal, lo pasti bakal sering ngejepretin karetnya. Tapi lama-lama, frekuensinya makin berkurang, dan lama-lama jarang banget. Yang kedua, namanya acceptance approach. Gampangnya gini, pengen nggak apa-apa, yang penting nggak dilakuin. Jadi hampir sama kayak metode jepret karet tadi, tapi nggak perlu ngejepret karetnya. Nggak perlu lagi menghubungkan kecanduan lo sama pengalaman buruk. Nggak perlu nahan diri, biar nggak SANGE. Lo berpikir, sange, terangsang, kepengen itu normal, gak apa-apa. Yang penting, pas lo sange, terangsang, atau kepengen, lo gak ngelanjutin dengan nonton BOKEP dan COLI. Biasanya banyak orang yang udah capek, kehabisan energi duluan. Buat mencegah pikiran mereka, gimana caranya biar gak terangsang, gak kepengen. Akhirnya energinya habis, dan menyerah lagi sama kecanduannya. Padahal, yang namanya cowok, masih muda lagi, wajar kalau hasratnya gede. Yang penting bukan gak terangsangnya bro, tapi gak ngelakuin hal jelek setelahnya. Lagi pengen ya udah terima aja rasa pengen itu. Gak usah ditolak. Gak perlu terlalu serius ngeluarin energi buat ngilangin rasa pengen itu. Dan anggap itu sekedar pengen aja. Gak harus ditindaklanjuti. Kayak misal, lo pengen makan es kepal Milo jam 11 malam. Lo tahu lo pengen, tapi lo gak anggap serius. Lo diemin aja, lama-lama rasa pengennya bakal hilang. Ketiga, preventive behavioral strategy. Strategi pencegahan dari proses yang paling awal. Gue inget banget, dulu pernah pegang klien konseling yang kecanduan judi di kasino. Berbagai cara dilakuin, kecanduannya nggak berhenti. Ternyata, cara yang paling ampuh adalah dengan ngeblokir kartu ATM-nya. Kita analisis apa yang dia lakuin sebelum sampai tempat judi. Dan ada satu ritual yang pasti dilakuin, yaitu narik duit dari ATM. Kartu ATM-nya diblokir, jadi kalau mau ngambil duit, sekarang dia harus ke teller bank. Hasilnya, rutinitas ke ATM itu putus, kebiasaan judinya jadi berkurang drastis. Lo juga gitu bro, kalau mau ngilangin kecanduan COLI, analisis. Apa yang lo lakuin sebelum COLI? Pasti ngeliat sesuatu yang bikin lo jadi pengen kan? Bisa dari internet, bisa yang udah kesimpan di HP. Cara ngatasinya gampang. Hapus semua file mesum di HP, komputer, laptop, yang ngebantu lo buat olahraga 5 jari. Uninstall aplikasi yang lo buka setiap kali mau nge-BOKEP. Hapus browser yang biasa lo pakai buat browsing hal kayak gitu. Unfollow cewek-cewek medsos yang bikin lo berpikiran kotor. Keluar dari ruangan. Lo biasa ngelakuin olahraga 5 jari. Pokoknya, bikin proses mengakses materi COLI jadi sulit sesulit mungkin. Terus yang terakhir, gak perlu menghukum diri atau ngerasa gagal. Kalau lo relax atau kalau lo bocor di hari, minggu, atau bulan kesekian. Gak apa-apa bro, relax di hari ke-10. At least lo udah lebih baik dari lo yang dulu tiap hari ngelakuinnya. Kalau rasa bersalah lo terlalu besar, lo akan menganggap hal itu sebagai hal yang penting banget. Malah akhirnya, gak bisa lepas dari kecanduan itu seumur hidup. Kecanduan itu sebagian besar bisa hilang saat pecandunya udah menganggap hal itu sebagai hal gak penting dalam hidupnya. Selama lo masih terlalu terobsesi, terlalu ngitungin, reaksi berlebihan pas gagal, ya selamanya itu akan ada terus sama lo. Oh iya, lo bisa juga pakai habit tracker yang berguna banget buat bantu lo mengurangi kebiasaan negatif, menyembuhkan kecanduan, dan menginstal kebiasaan baru yang positif. Ada di buku catatan perjuangan yang gua tulis. Bisa lo dapatkan di kolom komentar, bio, atau deskripsi. Share juga bro, kalau lo punya strategi simple
gak ribet, yang bisa bantu lo lepas dari kecanduan olahraga di meja. Salam Every Human, semangat bro.